Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Bangunan rumah Jong Evi ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Kira-kira seperti inilah awalan pertama ketika memasuki rumah ini. Pada bagian pertama, kita akan disuguhkan dengan pintu utama. Depan pintu utama terdapat beberapa pohon atau tumbuhan yang hijau yang terdapat di depan bangunan tersebut. Nah, terdapat juga beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan terhadap museum ini. Rumah Jong Evi ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900 yang telah berfungsi sebagai museum kediaman Jong Evi dan menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 untuk memperingati ulang tahun Jong Evi yang ke-150. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, bangunan ini masih terlihat kokoh. Isi ruangan seperti kursi, meja, guci, telepon, piano, dan lainnya masih tertata rapi. Pada pintu utama rumah ini terdapat tulisan aksara kanji. Pada dinding rumah dipenuhi foto-foto Jong Evi dan keluarganya, serta dokumen-dokumen masa lalu yang menggambarkan potongan-potongan sejarah Kota Medan. Semua ruangan di Jong Evi terlihat bersih dan terawat. Sekitar 80% isi ruangan ini masih original. Rumah Jong Evi ini memiliki 4 ruang tamu dan 3 kamar tidur, yakni ruang khusus untuk menerima Sultan Delhi. Selain itu, terdapat juga ruangan untuk tamu Belanda dan Tionghoa serta 1 ruangan untuk tamu umum. Sebuah surat wasiat juga terpasang di rumah Jong Evi yang berisi 5 pesan, yaitu meminta keturunannya untuk memberikan sedekah kepada orang miskin tanpa memilih golongan bangsa, serta memberi sedekah kepada yang sakit dan bagi yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jong Evi sendiri lahir di Mexian, Guangdong pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1921. Ia dimakamkan di kawasan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah Jong Evi yang kini diberi nama Museum Jong Evi pada tahun 2015 ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Provinsi Sumatera Utara dan kini menjadi objek wisata sejarah. Ratusan wisatawan mengunjungi tempat ini setiap harinya. Tidak hanya wisatawan lokal, rumah Jong Evi ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan luar Provinsi Sumatera Utara hingga wisatawan mancanegara. Seperti inilah ketika kami menelusuri kedalaman rumah Jong Evi Mansion ini. Terlihat beberapa tulisan-tulisan atau sejarah mengenai Jong Mansion dan lingkungan sekitarnya. Dipaparkan juga masjid-masjid, siapa tokoh-tokohnya, dan tulisan-tulisan Belanda pada zaman dahulu. Nama Jong Evi sendiri berasal dari seorang pengusaha, kapitan dan banker sukses dari Tiongkok. Jong Evi merupakan perantau dari Provinsi Guangdong, Tiongkok. Dalam perjalanannya, Jong Evi sempat singgah ke Malaysia dan berakhir di tanah Sultan Delhi. Jong Evi datang ke pelabuhan Delhi pada usia 20 tahun dengan membawa uang yang sangat sedikit. Jong Evi merantau ke tanah Delhi mengikuti kakaknya yang terlebih dahulu pindah ke Sumatera. Ketika Jong Evi tiba di pelabuhan, beliau melakukan pekerjaan seserabutan hingga akhirnya ia berhasil memiliki perkebunan luas dan kemudian mengembangkan perkebunannya hingga ke Sumatera Barat. Beliau memiliki lebih dari 10.000 pekerja. Jong Evi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan dekat dengan masyarakat pribumi dan Tionghoa di Kota Medan.
sehingga beliau disegani oleh masyarakat. Sebagai dermawan, ia sering membantu warga yang kurang mampu, dan ia juga sangat menghormati warga